PSSI resmi mengumumkan bergabungnya Gerard Van den Berg untuk menjadi pelatih kepala timnas U23, serta bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzat akan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, puzzle yang dimiliki oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia pelan-pelan mulai terisi. Kita sebut saja asisten pelatihnya ada Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan teranyar ada Gerard Van den Berg. Menarik kita melihat siapa nanti dari pelatih lokal yang akan mendampingi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Seperti yang sudah dikatakan Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, sekarang ini prosesnya sedang berjalan untuk menseleksi, untuk menggodok siapa nanti yang akan bekerja sama bersama Patrick Kluivert. Tentu itu menjadi sebuah pelajaran sangat amat penting ya dari pelatih lokal kita yang bisa menjadi asisten bersama Patrick Kluivert, teman-teman, dengan segala macam pengalaman yang sudah dimiliki oleh Patrick Kluivert ataupun asisten dari Belanda yang berkolaborasi dengan Patrick Kluivert. Dan performance coach yang dimiliki oleh timnas Indonesia pun sudah dipublikasikan, yaitu ada Quintin Jakoba. Lalu siapa sih sosok dari Gerard Van den Berg ini? Apa identitas yang sangat amat kental terhadap dirinya? Nah, dari apa yang sudah diberikan oleh Gerard Van den Berg di dunia kepelatihan, teman-teman, setelah ia pensiun sebagai pemain sepak bola, fokusnya itu terhadap pengembangan mentalitas dan karakter pemain. Nah, jika PSSI mengumumkan Gerard Van den Berg nantinya akan menjadi pelatih kepala timnas U23, tentu itu salah satu pendekatan yang sangat amat baik. Kenapa? Ya, berkorelasi dengan apa yang sudah diberikan oleh Gerard Van den Berg di dunia kepelatihan, di bidang selesai ia menjadi pemain sepak bola. Aspek tersebut menjadi salah satu momen krusial kalau kita bicara bagi pemain-pemain timnas Indonesia. Dua hal tadi, karakter, mentalitas. Kenapa? Rata-rata pelatih senior kita sebut saja Coach Shin Tae-yong, Luis Mia, Simon McManamy, Ivan Kolev, Peter Witt, dan lain sebagainya, teman-teman, menyoroti bagaimana mentalitas sebelum pertandingan yang dimiliki oleh pemain-pemain kita sering insecure ataupun sudah ketakutan. Dan salah satu pemain yang viral, teman-teman, menyampaikan hal tersebut, yaitu Evan Dimas. Saat menghadapi negara-negara seperti Thailand, Vietnam, sebelum bertanding, ya sudah takut-takutan. Dan efeknya apa? Di atas lapangan, ketika mental sudah tidak siap, tidak kuat, instruksi dari pelatih pun sulit terimplementasi dan permainan tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Oke. Dan yang kedua, Gerard Van den Berg ini mentor dari pemain-pemain muda lah. Dan ada dua hal yang sudah dialami oleh Gerard Van den Berg. Bagaimana pengalamannya di sepak bola Belanda dengan teknik dasar total football dan lain sebagainya sangat amat luar biasa, teman-teman. Tentu itu diharapkan bisa memperbaiki ataupun meningkatkan level timnas kelompok usia kita. Dan di sisi lain, pengalaman yang dimiliki oleh Gerard Van den Berg itu sendiri di di sepak bola Jerman. Nah, sepak bola Jerman, seperti yang kita ketahui, ia memiliki disiplin yang sangat amat tinggi terhadap di luar aspek, bukan hanya di dalam aspek teknikal permainan sepak bola, tetapi di luar aspek diajarkan kita untuk disiplin. Nah, kombinasi Gerard Van den Berg yang kuat pengaruhnya terhadap sepak bola Belanda, kemudian dikombin dengan disiplin tinggi sepak bola Jerman, ya secara matematis, secara hitung-hitungannya, semoga bisa itu menciptakan yang ujungnya tadi, karakter dan mentalitas permainan yang bisa mengantarkan timnas Indonesia untuk bergerak jauh. Nah, tentu tidak mudah bagi Gerard Van den Berg
jika kita bicara timnas kelompok usia, teman-teman, yang disoroti salah satunya itu terhadap teknik dasar. Nah, itulah elemen yang kebelakangan ini, teman-teman, difokuskan oleh Gerard Van den Berg sebagai technical coach untuk memperbaiki teknik dasar, untuk membuka pikiran harus bermain seperti apa, dan pelajaran yang sangat amat krusial juga terhadap pemain-pemain kita. Artinya, ketika kita bicara Gerard Van den Berg ini sudah provide banget terhadap pendekatan sepak bola Belanda, pendekatan sepak bola Jerman, teman-teman, pemain-pemain pun secara football IQ tentu harus menunjang, harus bisa mengakomodir bagaimana keinginan yang dimiliki oleh Gerard Van den Berg. Kenapa? Karena kan persoalan kita, teman-teman, banyak juga testimoni dari pelatih-pelatih asing yang datang ke Liga Indonesia. Pemain Indonesia tekniknya sudah kurang, kebugarannya tidak bagus lah, serta diikuti dengan decision making ataupun football IQ. Nah, nggak semua ya, tetapi ya adalah, nggak semua pemain maksud aku, tetapi ada banyak sekali testimoni itu bermunculan. Dan bayangkan di level puncak Liga 1 Indonesia, teman-teman, ada mantan pelatih salah satu klub di liga kita dari Italia yang menyebutkan pemain-pemain kita sulit untuk mengaplikasikan tactical. Nah, kalau misalnya secara football IQ, kan main sepak bola ini kan otak, kaki ini kan alat, teman-teman. Sulit untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh pelatih. Nah, itu yang sangat amat menjadi persoalan juga. Tetapi orang-orang dari Belanda ini, teman-teman, secara komunikasi sangat amat proaktif. Nah, komunikasi itu kan penting juga untuk bisa memberikan apa keinginan dari pelatih sehingga pemain pun merasa nyaman. Key point-nya kenyamanan. Saat pemain merasa nyaman dari apa yang ditempa oleh pelatih tersebut, teman-teman, itu aku pikir resep yang sangat amat krusial di dunia sepak bola, teman-teman. Kenyamanan, suasana di ruang ganti oke, maka pelan-pelan instruksi daripada pelatih itu pun bisa terakomodir. Nah, jadi kombinasi yang sangat amat apik sih ya, jika kita lihat profiling dari masing-masing official staff yang ada di Timnas Indonesia. Patrick Kluivert dengan nama besarnya, dengan wibawanya, dengan karismanya. Kan di media Belanda, Ziggo Sport, teman-teman, di situ ada Alex Pastoor dan Wesley Sneijder membahas bagaimana pendekatan yang dilakukan PSSI dalam merekrut pelatih baru. Dan mereka sampai kaget untuk melihat kenapa posisi Alex Pastoor ini sebagai asisten pelatih, bukan sebagai pelatih kepala. Nah, disebut oleh Wesley Sneijder itu sebagai salah satu upaya lah ya untuk bisa menggunakan dalam tanda petik, teman-teman, nama besar dari Patrick Kluivert untuk mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan oleh PSSI. Sedangkan nanti untuk pengurusan taktikal itu diserahkan oleh kepada Alex Pastoor. Ini sebenarnya sudah kita ulas ya di video-video kemarin, silahkan saja simak videonya, teman-teman. Kemudian ada sosok Alex Pastoor. Nah, tentu kita nggak usah terlalu banyak lagi membahas dia. Sangat amat mendalam pemahamannya perihal taktikal. Kemudian ada Denny Lanzat. Nah, ia pun memiliki master kepelatihan di bidang memang bagaimana menciptakan harmonisasi komunikasi yang sangat amat prima terhadap pemain-pemain. Yang menjadi dilema juga tentu ya, teman-teman, bagaimana staf official dari Patrick Kluivert ini bisa secara cepat memahami atmosfer sepak bola yang ada di Asia. Nah, itu kan kaitannya soal adaptasi lagi. Tetapi dengan banyaknya pemain-pemain kita diisi oleh pemain-pemain diaspora ataupun pemain-pemain yang sudah merasakan ya dari sisi teknik dasar, dari sisi pemahaman taktikal memang bagus, itu semoga bisa mengeliminasi waktu yang tidak banyak yang dimiliki oleh Patrick Kluivert bersama staf ofisialnya, bersama Timnas Indonesia, teman-teman. Ya, pasti dari beberapa asisten yang dibawa oleh Patrick Kluivert ataupun berkolaborasi dengan Patrick Kluivert, diberi juga itu informasi kepada PK dan lain sebagainya soal bagaimana iklim sepak bola yang ada di sepak bola Asia, teman-teman.
dengan situasi ya sekarang ini banyak disoroti bagaimana ST diganti, kemudian Patrick Kluivert di hire oleh PSSI, teman-teman, sebagai ajang pembuktian juga loh. Banyak orang meremehkan, banyak orang yang menganggap wah ini salah besar ini Patrick Kluivert ditunjuk. Tetapi dengan sudah direkrutnya asisten-asistennya, pelan-pelan rasa pesimistis terhadap Patrick Kluivert pun mulai sirna, dan ujungnya pastinya kita harus mendukung apapun itu keputusan yang sudah dilakukan oleh PSSI. Well done, sampai sini aja teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.